Shalom, shalom semuanya. Waduh, apa kabar nih? Shalom, shalom. Waduh, coba dong Bapak Ibu sekalian. Saya mau sapa nih yang kita baru hadir dong. Ayo dong, boleh dong kita lambaikan tangan ke kamera nih. Ayo, shalom, shalom, ya kan? Saya mau lihat nih tangan-tangan yang diberkati Tuhan, tangan-tangan yang dikasihi Tuhan, dan tangan-tangan yang penuh berkat Tuhan yang sangat melimpah. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat malam untuk malam hari ini. Welcome to Cool BBM. Selamat bergabung yang baru hadir, bahkan yang sudah sering hadir. Saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang boleh disampaikan. Oke, silakan Sesti. Ya, baik. Pertama-tama mari kita ucapkan selamat datang Bapak Ibu, teman-teman, Cici Koko. Selamat bergabung, senang sekali bisa bertemu lagi di hari yang baru ini. Kita percaya kalau bukan Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita dan menyatukan kita, siapa lagi ya? Nah, malam ini kita mengambil tema, jelaskan singkat mengenai tema dibawakan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan ini, atau bisa ditampilkan lewat video atau gambar apabila ada, silakan ditampilkan. Oke. Baik, kalau untuk tema malam ini, Sesti, tema kita malam ini adalah Shine Like a Star. Waduh, kalau lagunya siapa tuh? Aduh, lupa. Lagunya Rihanna, Shine Like a Bright Star, ya kan? Ini Shine Like a Star gitu, beda ya gitu kan. Jadi tema malam ini itu kita ambil dari Filipi 2 ayat 15. Saya bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi tema malam ini adalah Shine Like a Star. Kita percaya kalau kita semua ada anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang di tengah gelapnya dunia saat ini, lagi pandemi ya, gitu kan. Ya puji Tuhan, kalau tahun ini saya dapat hadiah dari Tuhan, yaitu Omikron. Oleh, puji Tuhan. Ini hadiah dari Tuhan di tahun 2022 setelah 2020 COVID masuk gitu kan, dilewatin Tuhan. Kata entar dulu katanya, kata Tuhan entar. Nah, 21 dilewatin Tuhan juga, kata entar gue kasih. 22 dikasih sama Tuhan Omikron, puji Tuhan, ya kan. Tapi ya penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi tema malam ini saya mau tekan kembali bahwa Tuhan mendaki kita umatnya shine like a star, bersinar seperti bintang, bukan menjadi seperti lilin atau yang sejenisnya. Oke, silakan dilanjut Sesti. Oh, sorry, masih saya. Oke, sebabnya dalam kul kali ini mari kita bersama-sama kita berdoa dan memuji, pray and worship, dan menyembah Tuhan kita agar bersama-sama iman kita semakin diasah dan semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Yuk, Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai kita mau siapkan hati, kita akan bersatu dalam doa. Oke, yuk kita berdoa ya teman-teman. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus bahwa di malam ini Tuhan Kau masih boleh menyediakan tempat dan waktu Bapak bagi kami semua Tuhan, untuk boleh sama-sama Tuhan beribadah dalam Cool BBM pada malam ini Bapak. Di mana temamu Tuhan Shine Like a Star, kami percaya Tuhan bahwa malam ini yang hadir Tuhan semua adalah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Kau terangi dengan kasih-Mu Tuhan, yang sudah Kau terangi Tuhan dengan mujizat-Mu Tuhan, bahkan yang sudah Kau terangi dengan anugerah-Mu ya Bapak. Kayak percaya Tuhan bahwa malam ini Tuhan bukan ibadah Cool BBM yang biasa-biasa aja Bapak, karena kami tahu kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa dan kasih-Nya begitu besar, selalu boleh kami nikmati Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, kami minta Tuhan tuntunan daripada-Mu ya Bapak, hikmat daripada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengambil alih Bapak dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Lancarkan Tuhan segala jaringan internet Bapak, dari HP, tab, ataupun laptop Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sudah hadir tengah-tengah kami Bapak, bahkan Kau Tuhan yang sudah mengurapi setiap hati kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, sekali lagi Bapak, bukalah setiap hati kami Tuhan. Bukalah mata kami Bapak, bukalah telinga kami Tuhan, jadikan kami telinga kami seorang murid Bapak yang mau mendengar Tuhan, yang mau taat, yang mau duduk diam Bapak pada malam ini Tuhan, di mana kami mau berdoa bersama-sama Bapak, di mana kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapak.
Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kami butuh sekali lagi Roh Kudus, tuntun kami, jamah setiap hati kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada urapan-Mu yang dahsyat Tuhan, dan di malam ini juga Pak, kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan, yang beban berat sudah Kau berikan jalan keluar Bapak, bahkan yang mengalami masalah Tuhan, Engkau sudah mempunyai rencana yang indah Bapak, yang terbaik Tuhan bagi mereka yang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, sekali lagi malam ini Tuhan, dengan iman kami dalam nama Tuhan Yesus, bahwa malam ini bukan malam yang biasa, tapi malam yang akan sangat luar biasa Tuhan, karena kami akan diurapi sekali lagi Bapak oleh firman-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu yang bawakan Bapak. Kami percaya Tuhan, itu isi hati-Mu Bapak, itu suara-Mu Tuhan, yang dimana suara-Mu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami Tuhan, boleh tetap percaya sepenuhnya kepada rencana dan kehendak-Mu Bapak kami baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa sekali lagi Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang melindungi mereka, bahkan Engkau yang membungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mereka boleh hadir Tuhan di malam ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa besar Tuhan anugerah-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati sampai detik ini Tuhan, kami masih boleh bernapas. Semua itu karena kasih dan karunia-Mu yang begitu indah Bapak kami baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar Bapak kami akan siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah kami di malam ini Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami bersorak-sorai Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sekali lagi Bapa, urapi setiap hati kami Tuhan, jamahlah setiap hati kami Bapa. Biarlah kami malam ini Tuhan boleh menikmati Tuhan terus dan terus kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan juga di dalam satu nama yang ajaib, nama yang kudus, nama yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Mari semua jemaat kasih Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan Feby dan Novan. Terima kasih Bro Yo. Shalom semua. Apa kabarnya? Apakah di rumah ada yang masih bekerja? Ada yang masih bekerja di kantor? Atau kuliah? Boleh angkat tangan? Nggak ada? Wah, oh kamu di rumah kan? Di kantor nggak ada ya? Semua pada di rumah? Luar biasa ya. Biar tetap konsentrasi bekerja, walaupun di rumah pasti banyak intermezzonya. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita bawa doa-doa kita untuk Tuhan. Boleh kita kasih emotikon hati deh, biar artinya kita memberikan hati kita, aku juga memberikan hati kita untuk Tuhan. Yes, konsentrasi sampai jam 9 hanya untuk Tuhan. Oke, I love you guys, kata Yohanes. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, kami mengatakan Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau penyelamat kami Tuhan Yesus. Engkau penyelamat hidup kami. Engkau penyelamat keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau penyelamat Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau penyelamat Tuhan dari sakit penyakit kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Walau Tuhan kami hidup selalu ada masalah mungkin Tuhan di dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi kami mau mengandalkan Engkau. Karena kami tahu perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Haleluya. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi
Ajarku mengerti
seperti air mengalir Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi Tuhan Yesus, membawa berkat dari Engkau Tuhan, membawa berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan bukan menjadi anak Kristen yang masih anak-anak, yang selalu mencari, meminta, tidak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dewasa rohani Tuhan, bukan meminta, tapi memberi Tuhan Yesus. Memberi, karena Engkau telah memberi berkat-berkat itu kepada kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Ajarkan kami mengerti Tuhan Yesus, apa yang Kau mau Tuhan. Ajarkan kami mengerti hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus sesuai yang Kau mau Tuhan. Ini kami Tuhan, bukan yang kami mau Tuhan, tapi yang Kau mau Tuhan. Ajarkan kami mengerti Tuhan Yesus rencana-Mu atas kami, sehingga kami menggenapi rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup tetap dalam kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu di hidup kami. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Jadikanku, oh Yesusku, alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Jadikan ini doa kita saudara. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, ini hidup Kamu Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami Tuhan Yesus. Kami berikan hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berikan apa yang kami punya untuk Engkau, segalanya dari Engkau dan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu dengan apa yang kami miliki Tuhan. Bejana yang indah Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami memiliki karakter-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang rendah hati Tuhan, hati seorang hamba Tuhan, yang dengan kerelaan mau
Tapi kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, ku genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, ku genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus sesuai yang Engkau mau Tuhan Yesus. Haleluya, penyertaan-Mu nyata, pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Engkau nyata Tuhan, kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagumkan Kau, Kau besar, Kau hebat Tuhan. Kau hebat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau lakukan Tuhan bagi kami Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kasih cinta-Mu Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Silakan Koyo. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini saya pengen ajak satu teman kita yang lagi join malam ini. Saya mau minta kesaksian dari Lina, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu, Lina ini lagi di rumah sakit, lagi mau operasi besok. Tapi kita mau dengar tentang kesaksian Lina sebentar. Kebaikan Tuhan. Silakan Lina. Shalom semuanya, intinya gini ya, saya kan juga udah yatim piatu, jadi saya juga sini sama adik saya yang jaga itu. Nah, saya ini udah operasi yang ke-5 kali, jadi satu kaki itu udah 2 kali. Jadi ya ini ketiga kalinya lah untuk kaki kiri saya. Dan operasi kali ini itu saya harus ambil tulang di pinggul untuk nyambung di pergelangan kaki saya, karena kaki saya dari kecil itu CTF, itu kaki bengkok. Nah, sebelum saya operasi itu, saya jatuh jadi diurut. Ternyata pas diurut itu, ternyata kayak apa ya, gumpalan darah ya gitu. Nah, jadi saya berapa minggu sekali itu harus disedot darah. Dan ternyata dokter bilang, mau nggak kakinya lurus? Siapa yang nggak mau? Saya kan dari kecil pengen banget lurus kayak kaki orang-orang, bisa pakai hak tinggi atau apa. Ya saya mau, dan akhirnya operasi ya, hasilnya nggak sesuai yang saya inginkan ya. Masih kayak agak miring gitu. Nah, operasi pertama itu, saya masih ada rasa takut dong, kan baru pertama kali. Nah, pas di ruangan operasi, saya berdoa sama Tuhan, saya takut Tuhan, saya bilang kayak gitu. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, apa hasilnya. Tetapi pas saya berdoa itu dalam hati, saya merem, itu kayak ada cahaya putih, terus saya naik kayak kereta sama tante saya, dan kelilingnya itu benar-benar gak ada apa-apa, putih banget, bersih. Terus saya kayak dengar suara, Tuhan akan tolong, saya akan tolong, dia bilang kayak gitu. Nah, saya imanin. Nah, terus udah selesai operasi, kan pemulihan. Nah, itu saya belajar jalan dong. Kalau saya nggak untuk belajar jalan, saya nggak mungkin akan bisa jalan. Kalau bukan dari diri saya sendiri yang memotivasi. Nah, saya untuk beraniin diri untuk coba jalan, tanpa pakai alat bantu waktu itu. Terus saya takut-takut, soalnya kan waktu itu masih pakai pen. Kalau saya jatuh gimana, kalau patah gimana, operasi lagi kan nggak mungkin.
Terus ada suara, ayo maju, kamu jangan takut. Akhirnya aku dengar suara itu, aku percaya kalau itu Tuhan yang ngomong. Akhirnya saya coba untuk maju jalan, puji Tuhan, saya bisa untuk jalan. Walaupun ya masih dikit-dikit lah waktu itu. Nah terakhir itu, sebelum saya operasi ini, saya juga coba jalan. Nah pertama kaki saya tuh lagi air minum, terus kakinya saya nahan napak kayak biasa lah. Kok saya ngerasa kaki saya itu kok kayak enjoy banget, kayak rasa nyaman, kayak nggak sakit gak apa. Padahal saya kalau banyak gerak seharian itu, banyak jalan, kaki saya sakit, tapi ini enggak. Nah akhirnya terus kayak dia bilang, coba kamu bangun jalan. Akhirnya saya kayak ragu, tapi saya belajar jalan gak ya gitu. Soalnya kan ini kayaknya nggak mungkin gitu. Saya tadi pagi tuh banyak jalan gitu. Dan akhirnya yaudah saya coba. Waktu pertama aja kayak ada suara, saya akan tolong. Tapi saya yakin ini juga Tuhan yang akan nyuruh saya. Akhirnya saya coba untuk maju, saya pegang ke tembok. Cuma pegang merambat gitu, jalan-jalan pelan. Terus itu bisa. Terus saya coba untuk mundur. Saya kaki udah pakai sepatu itu, saya nggak bisa jalan ya. Saya harus pakai sepatu khusus di dalam rumah, di luar rumah. Sepatunya itu besi kiri kanannya. Nah, akhirnya saya coba untuk mundur pelan-pelan tuh sakit. Tapi akhirnya saya langsung ngebanting diri ke kasur udah. Saya bilang, aduh Tuhan kok ini sakit gitu. Tapi akhirnya saya coba lagi. Saya nggak mau benar-benar kalah sama apa yang itu. Bisikan itu yang menurut saya ya, itu yang terbaik buat saya gitu. Saya coba untuk jalan lagi dan pakai walker. Puji Tuhan, itu nggak sakit sama sekali sampai besok pagi. Kaki saya benar-benar kayak tetap kayak benar-benar nyaman gitu. Biasanya kan saya sakit gitu. Nah, saya juga hidup saya ini lagi ada problem keluarga, masalah keluarga. Menurut saya masalah ini gimana ya, ngebuat saya ngedown karena aduh gue jadi pengen nangis dah. Kan gue jadi pengen nangis Ki. Saya udah nggak punya orang tua, saya tinggal sama adik saya. Jadi yang ngebela saya atau apa itu cuma adik saya doang. Masalah ini menurut saya berat. Kenapa? Gimana ya? Aduh. Pokoknya intinya tanpa Tuhan saya nggak mungkin bisa ada sampai saat ini. Kalau kebalik flashback lagi waktu papa saya meninggal, saya pernah coba untuk bunuh diri, gores 5 sayatan, tapi saya nggak mati. Saya pernah coba untuk bunuh diri, dan dengan masalah ini, Sorry Lina, sinyalnya ya. saya benarnya, tapi saya dibilang ngejelek-jelekin dia, ya gimana ya? Jadi tuh kayak aduh Tuhan saya capek gitu loh hidup kayak gini, kayaknya udah nggak punya orang tua gitu, kayak gini banget masalah, udah saya kondisi fisik kayak begini gitu. Terus kayak kan juga kayak masih ngandelin koko sepupu saya ini. Nah koko sepupu saya ini yang istrinya ini masalah sama saya. Nah kalau koko sepupu saya kasih duit ke saya atau kasih apapun, nah yang kakak ipar saya ini tuh marah dan selalu mereka berantem karena saya. Ya gimana ya, apa nggak down kalau jadi saya gitu. Jadi kayak ibarat saya ini kayak ngebuat masalah di keluarga mereka gitu. Dan akhirnya saya pendem masalah apapun yang saya alami dari dulu. Saya di sekolah dibully, diejek kaki saya diperagain, yang kaki bengkok saya dulu. Saya pendem gitu setiap masalah. Terus saya nggak kuat. Akhirnya saya diem-diem, keluarga saya nggak ada yang tahu. Saya ke poli jiwa. Nah, saya ceritain semuanya di poli jiwa itu, dan ternyata poli jiwa itu mendiagnosa saya depresi dan mixed anxiety. Itu depresi dan gangguan kecemasan. Depresi saya itu masih baru, belum tahap yang kayak lebih parah lah kayak gimana. Dan dia nyuruh saya untuk minum obat teratur, tapi saya nggak minum obat teratur karena saya nggak mau jadi ketergantungan. Cuman kalau udah pikiran saya ngedown, kalau saya udah pikirannya kayak netting, aduh nanti ini orang giniin gue enggak kayak gimana, baru saya minum obatnya. Nah, pernah saya dengar, saya setiap, ya gimana ya, kalau nggak ada cool, saya selalu ikut khotbahnya Bill Mantova. Nah, di situ dia ada bilang, saya lihat ada obat-obatan yang warna hijau, kayak kapsul hijau, terus orang ini selalu harus minum obat ini untuk memberikan ketenangan dalam dirinya. Terus saya nangis, terus Bill Mantova ini bilang, suruh lepaskan itu, jangan diminum lagi, Roh Kudus akan yang membuat aku tuh yang pikiran yang tenang, mata yang bersih pokoknya. Terus aku berdoa sama Tonton, apakah ini aku? Kalau misalnya memang itu aku,
aku akan buang, aku nggak akan minum ini lagi. Aku berdoa sama Tuhan, aku percaya, aku bilang apapun yang terjadi dalam hidup aku kuat, ada Tuhan yang nolong aku. Akhirnya puji Tuhan, aku udah nggak pernah minum obat itu lagi, meskipun sedown-downnya aku, sebenarnya pikiran aku udah gimana, aku nggak pernah minum. Aku selalu baca firman Tuhan. Dan di firman Tuhan yang selalu aku ingat, di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibu aku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Meskipun orang-orang di sekeliling aku nggak ada yang bisa ngerti aku, yang mungkin menjelas aku yang kayak misalnya ya di mata kakak ipar aku kayak aku ngejelekin mereka atau apa, ya udah, aku bilang yang penting aku ngomong sebenarnya, dan aku yakin Tuhan pasti akan bela dan pasti ada jalan keluar yang terbaik buat aku gitu. Dan meskipun aku kayak kondisi seperti ini, aku tuh ada usaha juga gitu. Jangan mereka menilai duduk kaki kayak gini nyusahin orang. Tapi di balik mereka semua itu ya, di balik keluarga aku gitu, aku tuh ada usaha untuk cari kerja, dan puji Tuhan aku kerja WFH gitu tanpa mereka tahu gitu. Dan buat aku juga, buat kalian juga gimana ya, kalian yang fisik yang normal ya, kalian juga harus bisa semangat, dan meskipun masalah sebesar-besar apapun yang mungkin nggak mampu untuk kalian hadapi, aku aja bisa gitu. Aku nggak ngelakuin hal yang konyol seperti lagi untuk coba untuk bunuh diri. Aku masih ingat Tuhan. Ya, kalian juga harus bisa mengandalkan Tuhan apapun itu. Pasti Tuhan memberikan kekuatan dan jalan yang terbaik. Dan pasti semuanya udah pada waktunya. Semangat. Wow. Oke Lina, malam ini entah kenapa gitu kan dari awal pas minta kabar kesaksian gitu kan. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini semua sepakat, ya kan? Yang bisa berbahasa roh silakan. Kita angkat tangan yuk buat Lina. Kita doakan Lina supaya operasinya berjalan lancar besok dan supaya kehidupannya dipulihkan Tuhan yang sebaik-baik mungkin. Yuk, kita berdoa yuk, kita angkat tangan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam ini ya Bapak. Kami telah mendengar Tuhan kesaksian dari anakmu Tuhan, Lina Tuhan, yang besok akan operasi Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turun campur tangan, Engkau Tuhan yang bahkan turun tangan Tuhan untuk menolong Lina Tuhan dalam operasinya Tuhan. Dan kami juga percaya Bapak, Engkau pasti memberikan Lina suatu kaki yang baru Bapak. Kaki yang luar biasa Tuhan, ya bahkan bisa membawa Lina Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik Bapak. Kami percaya juga Tuhan bahwa kehidupan Lina Tuhan semata-mata Bapak adalah proses daripadamu Tuhan. Kami juga percaya Bapak bahwa Lina Tuhan bisa Kau pakai sebagai alatmu Tuhan, sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan Bapak. Bahkan Engkau Tuhan yang menolong Lina Tuhan untuk keluarga, untuk masa depannya Tuhan. Meskipun Lina seorang yatim piatu Bapak, kami percaya Engkau Bapak kami yang selalu ada. Engkau Bapa kami yang selalu menopang, Engkau Bapa kami yang selalu mengasihi, Engkau Bapa kami yang selalu ada, bahkan Engkau Bapa kami yang selalu menolong kami Tuhan di saat kami terjatuh, Bapa kami yang baik. Sudah begitu banyak Tuhan mujizat yang boleh Lina alami Tuhan, biarlah terus Lina boleh mengalami Yesus dalam hidupnya Bapa, Yesus dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah mujizat demi mujizat Lina boleh alami Tuhan. Berkat yang begitu melimpah Tuhan sudah Kau sediakan bagi Lina ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapak, kami mau sepakat Tuhan di malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Bapak bahwa operasi Lina besok akan berjalan lancar Bapak, akan berjalan baik sesuai rancangan dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberikan dokter yang terbaik, alat-alat yang terbaik, obat yang terbaik, pelayanan terbaik daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang penuh anugerah yang begitu besar. Oleh karena Tuhan, biarlah kami minta belas kasih-Mu untuk Lina pada malam ini Tuhan. Kami percaya bahwa malam ini Tuhan, ada rencana-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang mengalir untuk Lina Bapa. Ada kesembuhan yang sudah Kau sediakan untuk Lina Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sepakat dan hati kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Bapa buat operasi Lina supaya besok berjalan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa di malam ini Tuhan, kami percaya, Kul BBM ini Tuhan Engkau sediakan untuk kesembuhan Lina, untuk pemulihan Lina, untuk masa depan Lina yang sudah Kau rencanakan Bapa. Terima kasih yang baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberikan Lina kekuatan untuk boleh menjalani rintangan dan cobaan yang boleh Lina hadapi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang sudah Kau tibakan untuk Lina Tuhan, ada masa depan yang indah, ada suatu rencana yang sudah Kau buat Tuhan, agar Lina boleh terus Tuhan berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami sepakat, kami sehati Tuhan dengan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya operasi Lina
akan berjalan dengan lancar, selancar-lancarnya oleh padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak terang-Mu ya Bapa. Kami sepakat, kami imani hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan juga hanya di dalam satu nama ajaib Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di sorga selama-lamanya. Mari semua sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ini Lina. kaki aku kayak gini nih kok. Tuh kaki aku kayak gini sekarang. Dulunya bengkok parah. Ini udah dioperasi 2 kali. Cuma besok operasi kaki kiri. Ini kaki. Nah itu sepatunya tuh sepatu khusus dia. Oke, Lina tetap semangat ya. Itu besi. Oh, oke Lina. Ya. Saya percaya kalau nanti setelah operasi kamu bisa pakai high heel lagi. Oke, puji Tuhan. Kalau saya nggak bisa cobain high heel, Lina. Kaki saya sakit kalau pakai high heel. Oke, tetap semangat ya, Lina. Tetap semangat. Tetap percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga Lina sampai kapanpun. Terima kasih, Lina, untuk kesaksiannya. Oke, silakan PPW. Ya, tetap semangat dalam Tuhan, Lina. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, apapun kondisinya, Tuhan akan buat Lina bright like a diamond di dalam Tuhan. Oke, menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun Lina berada. Teman-teman Lina bisa lihat, oh Lina kuat nih, Lina luar biasa, diubahkan menjadi seperti Yesus. Oke, amin. Semoga tetap semangat. Kami juga mau Tuhan menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus untuk menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk seperti-Mu Tuhan Yesus, menghidupi firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, hadirlah Tuhan di hidup kami Tuhan. Tiap jam, tiap menit Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu Tuhan. Biar Tuhan, jalan hidup kami lurus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan dengan kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan dengan apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Semuanya untuk Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu. Kami mau diubahkan Tuhan seperti-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kaya bayar mau seperti-Mu Yesus.
Yesus. Haleluya Yesus. Kaya baya. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami mau melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, apapun kondisinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melihat Engkau bekerja dengan dahsyat Tuhan Yesus. Kami mau melihat mujizat-Mu nyata Tuhan Yesus. Kami mau lihat Tuhan campur tangan-Mu yang indah, yang di luar akal pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau lihat kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini kami Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Seluruhnya Tuhan Kau ikut campur tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku tinggikan Tuhan Yesus, karena kebenaran-Mu Tuhan yang menyelamatkanku Tuhan Yesus. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan, kami mau mengalahkan dunia Tuhan Yesus. Kami mau mengalahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan, Tuhan Yesus. Kami mau ikat, kami patahkan Tuhan roh kuasa iblis Tuhan Yesus yang membuat tembok-tembok di sekeliling kami Tuhan, yang membuat menghalangi kami bersinar Tuhan Yesus. Kami mau berserah padamu Tuhan Yesus. Kaya bayar Kami mau melihat kuasa-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memiliki seorang hati, seorang hamba Tuhan, dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan Ko Kris. Sungguh kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami bisa hadir tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan kami, beberapa teman kami yang saat ini nggak hadir, kami doakan agar bisa segera menyusul dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami, musim apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan Yesus lebih daripada segala kuasa yang ada di dunia ini, yang akan mampu menolong kehidupan kami dalam bentuk apapun. Karena kami tahu kami adalah umat kepunyaan Allah, imamat rajani, bangsa yang terpilih di dalam nama Yesus Kristus, dan tidak pernah kami ditinggalkan barang sedetik pun. Dimanapun kami berada yang mengikuti ya Bapa, kami percaya hati kami milik Engkau, telinga kami milik Engkau, bukan karena kami lebih tua, bukan karena kami lebih muda, tapi karena pengenalan akan Kristus lebih dan bertambah lebih di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan sharing Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam Bapak, Ibu, adik, kakak, encing, cicit, cucut, siapapun teman-teman yang ada di tempat ini. Saya bersyukur sekali tadi dengar kesaksian sungguh sangat luar biasa. Masing-masing punya kehidupan sendiri, masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri, dan saya yakin akan banyak kesaksian-kesaksian setiap Rabu yang bisa kita dengarkan setiap malam Rabu. Supaya maka dari itu saya selalu dorong teman-teman, apakah teman-teman ini jemaat di Kul BBM atau pekerja, kita harus tetap punya hati yang mau ngedengerin. Ini yang saat ini sedang kita alami Bapak Ibu. Jadi saya ini di sini disuruh membagikan sharing firman juga bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi ya karena saya juga pernah ngalamin hal-hal yang dialami sama teman-teman yang ada di tempat ini. Bahkan saat ini saya lihat sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan itu udah sedikit sangat dibutakan oleh pelayanannya sendiri Bapak Ibu.
Sehingga dia sendiri merasa ketika dia sedang dengar kesaksian, itu hidupnya kasihan sekali, ya kan? Jadi tidak pernah merefleksikan merefleksikan kasih Kristus. Jadi dia sendiri nggak ngalamin apa yang disaksikan orang. Udah terlalu tinggi Bapak Ibu. Ya, juga ketika kalau kita terjebak dalam sebuah pelayanan ya, apalagi kalau pelayanan istilahnya pelayanan mimbar, pelayanan di gereja. Saya lihat, saya ngelayanin beberapa orang yang benar-benar sama sekali siapa lu? Lu sharing firman banyak salah-salah lu, katanya. Wah, udah mulai istilahnya mulai membanding-bandingkan dengan apa yang dia tahu. Jadi saya berdoa malam hari ini tidak ada yang seperti itu di sini. Ya, saya berdoa Bapak Ibu punya hati, punya telinga, punya yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun yang bicara di depan Bapak Ibu, inilah saatnya kita berhadapan atau akan mendengar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat lidah bibir seorang Christopher. Oke? Pembukaannya itu aja Bapak Ibu, biar nggak terlalu berlama-lama. Malam hari ini kita dikasih tema sign, ngomongnya gimana ya bahasa Inggris, shine like stars. Susah loh, shine like stars, SLS, ribet juga ya. Artinya apa tuh? Artinya bersinar layaknya layaknya bintang ya. Nah, bintang itu bicara stars itu bintang ya Bapak Ibu ya, bener nggak? Kasih jempol dong, takutnya saya salah nih. Stars itu bintang ya. Oke, bukan jadi itu loh ya, bukan jadi the next X Factor loh ya, bukan ya. Star ini dalam arti lebih ke arah Alkitab. Apa sih yang Tuhan mau lewat tema ini yang bisa kita lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Kita akan mulai dengan kenapa harus stars, kenapa harus terang. Stars itu selalu identik, bintang itu selalu identik dengan terang. Bintang itu identik selalu ada di atas ya, jarang ada bintang yang ada di bawah. Pernah menemukan bintang yang ada di bawah? Ada. Namanya bintang laut, itu adanya di laut. Tapi saya tidak bicara bintang laut Bapak Ibu. Jadi jangan bingung-bingung nih, kayaknya langsung bintang yang ada di atas. Karena bicara shine like star, bintang yang bersinar. Kenapa harus shine like stars? Karena tidak ada bintang yang tidak bersinar Bapak Ibu. Pernah menemukan bintang yang tidak bersinar? Pernah juga. Karena apa? Langitnya lagi mendung Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlihat bintangnya. Jadi jangan terlalu serius Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat muka Bapak Ibu kayak serius banget. Ya, hati yang gembira adalah obat. Supaya kita dijauhkan dari Omikron, kita akan sedikit tertawa-tertawalah ya, tapi kita tertawanya tertib Bapak Ibu. Ya, diambil dari Filipi 2 ayat 15, saya bacakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ini adalah perintah Tuhan, bukan himbauan. Saya tekankan sekali lagi, ini adalah perintah Tuhan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah perintah Tuhan, bukan himbauan. Karena ketika Anda percaya dan Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup Anda tidak bisa menjadi bintang laut, tetapi Anda harus menjadi bintang yang bersinar. Dan itu ternyata hukumnya wajib. Ada di Filipi ini dikatakan kita nggak boleh beraib, kita tidak boleh bernoda, justru tidak bercela, supaya kita tidak bercela. Nah, tujuannya nih dari firman ini dikatakan tujuannya kenapa kita tidak boleh beraib, kenapa kita harus bersinar, supaya kita tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Artinya ada daya tarik yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, paham sampai di sini Bapak Ibu? Kalau saya kecepatan langsung stop aja,
atau matikan screen Anda, ulang lagi, masuk lagi. Oke. Jadi ini adalah kata kerja, ini adalah perintah. Katakan perintah. Nah, kita mulai kayak Dora lagi. Katakan perintah. Ya, ini hal-hal yang saya pelajari sedikit, itu namanya tindakan profetik. Jadi hal yang Tuhan perintahkan kita ulang lagi, kita perkatakan lagi. Katakan ini perintah. Oke. Nah, terang itu, star itu sifatnya apa Bapak Ibu? Star itu, bintang itu sifatnya terang. Dan saya ketika dikasih bahan ini, saya coba renungkan, iya juga. Terang itu adalah bukan inisiatif manusia. Amin. Oh, ngangguk-ngangguk tapi nggak percaya. Saya tahu Yohanes sombong sekarang. Kalau ngomong sama dia harus pakai Alkitab, Pak. Kalau nggak pakai Alkitab dia nggak percaya. Ada firmannya nggak kok, katanya? Ada. Saya katakan terang itu adalah inisiatifnya Allah. Kenapa? Bukan manusia, Bapak Ibu. Manusia nggak ngerti apa-apa. Bahkan dahulu kala kita nggak ngerti mana terang, mana gelap. Sebelum Tuhan yang menginisiatifnya, Allah yang menginisiatifnya. Simple, ada di Kejadian 1, ayatnya yang ke-3 dan 5. Saya bacakan ya, Broyo, supaya Broyo percaya nih. Biar percaya nih, ya. Oke. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, ya kan? Ayat ketiga saya langsung bacakan bahwa terang itu adalah inisiatifnya Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bayangin, dia punya inisiatif jadiin terang. Untuk apa? Ayat berikutnya Bapak Ibu dikatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik. Amazing kan? Terang itu baik. Kita nggak ngerti terang itu baik apa enggak, betul? Tapi Tuhan udah ngajarin di awal bahwa inisiatifnya dia membentuk terang, lalu dikatakan terang itu baik. Lalu dikatakan, dan Allah menamainya terang itu siang, dan gelap itu malam. Nah, ini adalah hal yang berbeda lagi nih Bapak Ibu. Dia punya inisiatif menjadikan terang, setelah dia katakan jadilah terang, dia katakan terang itu baik. Dan setelah itu, dia punya inisiatif berikutnya, yaitu apa? Dia ingin memisahkan yang namanya gelap, dia jadikan terang supaya terjadi pemisah. Shine like star. Why you have to shine like star? Because you are out of the darkness. Keren ya? Bahasa Inggris gua keren juga loh. Artinya apa? Artinya jangan makan di sembarang tempat, jangan makan di tempat gelap, karena nanti keselak sendoknya. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika Tuhan punya inisiatif bahwa terang itu dijadikan dan terang itu baik, dia ingin memisahkan ya anak-anak gelap dengan anak-anak terang. Ada amin nggak? Oh, ini pemahaman yang saya dapat 2 hari ini luar biasa banget. Artinya apa? Gua ini nih teman-teman, diselamatkan dari kegelapan, ditaruh ke dalam terangnya Tuhan. Artinya apa? Inisiatifnya Tuhan. Ketika saya dapat pemahaman ini, air mata saya langsung sedikit agak mewek Why me? Pertanyaannya. Kenapa gua? Ayo, pernah nggak Bapak Ibu tanyain dalam hidup Bapak Ibu, kenapa saya yang diangkat dari kegelapan menjadi terang? Oh, itu jawabannya hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu, ya. Itu perlu benar-benar perenungan yang sangat luar biasa. Nah, inilah inisiatifnya Tuhan. Kenapa kita harus shine like stars? Karena Tuhan yang mau kita untuk menjadi terang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Amin? Ada amin? Kalau ada amin boleh kasih tanda love di laptop, telepon atau PC Anda. Oke, saya dapatkan 2000 love, 3000 love. Nice. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi terang itu adalah inisiatif Allah, dan Allah mau memisahkan kita, umat pilihannya, dari gelap ya, pindah ke terangnya Allah. Itu semua adalah keinginan Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu, ketika Anda saat ini duduk bersama istri Anda, duduk bersama suami Anda, duduk di depan laptop Anda bersama saudara Anda, duduk dengarkan firman Tuhan, Anda harus bersyukur karena Tuhan yang memilih Anda untuk duduk di situ. Banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti Anda ini
untuk bisa atau mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang-orang, bahkan teman-teman nih yang saat ini sedang ngalamin yang namanya kesulitan dalam hal mental, mereka berbuat dosa, mereka jatuh dalam dosa, bahkan beberapa teman terlibat dalam narkoba dan sebagainya. Banyak cerita di luar, wah saudara, teman atau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan seperti kita pada malam hari ini. Makanya saya katakan bersyukurlah Bapak Ibu, teman-teman yang ada pada malam hari ini. Karena apa? Anda pilihan Tuhan. Anda sudah diambil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Hal-hal yang saya catat, beberapa hal-hal bahwa terang itu adalah inisiatif Tuhan, ya. Ketika Anda sudah masuk, ini ada tugas baru Bapak Ibu. Untuk menjadi terang saja nggak cukup, karena itu udah kodratnya kita. Karena kita bangsa terpilih, imamat rajani, mau nggak mau kita harus jadi terang. Supaya apa? Supaya dalam Filipi tadi kita nggak jadi aib. Amin. Kita dilihat orang nih sekarang Bapak Ibu. Jadi hal-hal apa sih yang harus saya lakukan Bapak Ibu supaya terang saya tetap bersinar, supaya terang saya menjadi menjadi pengarah arah bagi orang-orang yang saat ini ada dalam kegelapan. Ya, saya analogikan seperti ini. Kalau saat ini kita ada kompas dalam dalam mencari arah. Apalagi sekarang lebih keren lagi, Android kita ada Google Map, ada Waze, ya, ada apapun itu. Kemarin saya pergi ke Bandung pas arah pulang macet total. Itu saya begitu buka Google Map, saya tulis hindari macet. Dia langsung kasih jalan loh Bapak Ibu. Ya, kita langsung kasih jalan, masuk kemana-mana, nanti nongol lagi, masuk ke tol lagi, dan akhirnya kita masuk ke jalan yang tidak kena macet. Begitulah kita saat ini, analoginya seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang gelap ini lagi cari terang itu ada di mana. Nah, makanya tugas berikutnya bukan stop hanya kita jadi terang Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan terang itu. Ada 3 hal, bahkan ada 4 hal yang saya catat di sini. Bapak Ibu boleh bantu saya, kita buka di Kolose 2 ayatnya ke-6 dan ke-2. Bagaimana sih kita udah terima terangnya Tuhan secara cuma-cuma, diambil Tuhan, dipulihkan Tuhan dari kegelapan, ya, untuk dijadikan terang. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan agar terang itu ada dalam hidup kita. 1, hidup tetap di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, saya bacakan begini Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, oleh karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap dalam Dia, katakan tetap dalam Dia. Bahkan boleh katakan dengan sebutkan nama sendiri, Kris. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Artinya gini Bapak Ibu nggak bisa pijakan kaki ke kapal lain, ke tempat lain selain kapalnya Tuhan. Ada amin? Hidup tetap di dalam Dia. Artinya apa? Pelajari. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan tiap hari? Nah, cara mempelajari Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Ya, baca firman. Simple, sesimpel-simpelnya. Bapak Ibu mau pakai gaya Bapak Ibu sendiri, silahkan. Tetapi tolong firmannya dibaca. Tujuannya supaya apa? Supaya kita hidup tetap di dalam Dia. Yang lewat firmannya, ya, itu akan tetap membuat kita bersinar, menjadi jawaban bagi kegelapan yang dunia saat ini sedang hadapi. Kedua, saya catat, berakar di dalam Dia. Berakar itu artinya tertanam Bapak Ibu. Kok hilang? Berakar itu artinya tertanam. Bapak Ibu harus ada berakar di dalam sebuah komunitas, berakar di dalam sebuah kumpulan orang terang, ya. Ini penting nih Bapak Ibu. Untuk supaya terang Anda tetap bersinar, kamu itu harus berkumpulnya sama orang-orang terang Bapak Ibu. Kita nggak bisa kumpul lagi sama orang-orang gelap. Wah, gue mau nyelamatin teman gue nih. Kemarin gue dengar dia pakai lagi sabu, dia pakai lagi putau, sekarang udah jarang ya. Dia pakai lagi sabu, inek mungkin masih ada sedikit-sedikit. Gue mau tolongin dia, izin ya, yang gue mau ke
gue mau ke diskotik nemenin teman gue supaya dia bisa bertobat. Menurut Anda dia yang bertobat apa gue yang bertobat? Hah? Ya, Broyo udah ketawa aja tuh. Ya, yang sudah-sudah yang terjadi adalah begini Bapak Ibu. Yang ada bukan kita yang narik dia ke dalam terang, tapi kita yang cemplung ke dalam gelap. Makanya kita harus berakar dalam sebuah komunitas yang benar. Ketiga, bagaimana supaya terang kita tetap ada? Teguh dalam iman. Iman apa? Iman percaya terhadap Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, banyak sekarang multimedia, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, ya itu bicara soal bencana alam, soal sakit penyakit, soal kesulitan yang sedang dialami dunia. Bahkan saat-saat ini kita bicara soal investasi via robot-robot bodong. Beberapa teman juga banyak yang masuk ke sana dan akhirnya harus ribut karena uangnya hilang, bla 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 bla. Itu terjadi karena apa? Karena kita tidak beriman di dalam Tuhan. Yang kita lihat sulitnya aja, ya. Yang kita lihat mau jalan pintasnya aja, itu bahaya Bapak Ibu. Justru Tuhan katakan tidak pernah berkekurangan orang yang berharap ke dalam nama Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami, ayo saya undang lagi, jangan ikuti apa kata dunia, tapi ayo mulai belajar, mulai ambil Alkitab Anda, mulai baca lagi. Karena apa? Alkitab itu adalah jawaban bagi semua yang berbicara tentang yang ada di dunia dan apa yang sedang kamu alami. Ya, dikatakan kamu tetap teguh dalam iman. Dan yang keempat Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ini yang paling sulit Bapak Ibu, bersyukur. Nah, ketika kita udah bisa menjalani 4 ini, kita belajar. Alhasil Bapak Ibu, terang itu akan tetap ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Ya, terang itu akan tetap terpelihara dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, teguh dalam iman, terus bersyukur tiap hari. Wah, bos, udah nggak ada dosanya dong itu, katanya. Wow, udah jadi dewa. Ada puter apa? Ada ini dong. Nah, prosesnya Bapak Ibu, prosesnya itu yang harus kita alami. Saya selalu katakan begini, ya, bahwa kita itu dalam hidup, kemarin juga ada beberapa pembahasan di beberapa firman ya, saya lihat, hati-hati dengan yang namanya spirit of agamawi. Ini bahaya nih, spirit of agamawi. Anda pikir Anda benar karena Anda menjalankan hukum-hukum Taurat. Saya nggak membunuh, saya nggak memperkosa, saya tidak mencuri, saya tidak melawan orang tua, gitu loh, ya. Tapi saya pun nggak ke gereja. Apa alasannya saya ke gereja? Saya sudah baik kok, katanya. Ya, spirit of agamawi. Justru Anda, katanya, Anda ke gereja tapi tipu-tipu jalan terus, katanya. Anda ke gereja tapi selingkuh sana sini, katanya. Ya, tiap hari doa fajar, doa siang, doa sore, doa malam, ya kan, doa tengah malam, doa sedikit malam, semua Anda ikutin. Tetapi mulutmu masih ngomong jorok mulu, katanya. Nah, itu yang saat ini nih sedang bikin dunia lagi bingung Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ketawa nih, tapi saya ngalamin. Saya ngalamin di pergaulan kantor, di pergaulan dengan teman-teman dengan anak buah, di dunia marketplace. Bagi mereka marketplace itu nggak bisa disamain Pak Kris dengan agama, katanya. Nggak nyambung, katanya. Kalau agama ya itu yang mereka katakan lah. Tetapi saya sendiri ngalamin bagaimana Tuhan menolong saya dalam berbagai hal ketika kita ada di area marketplace. Oleh karena itu, kalau kita nggak punya 4 poin tadi, ya kayaknya kita bisa terbawa loh Bapak Ibu. Dan akhirnya yang harusnya kita jadi terang, kita ikut-ikutan jadi remang-remang. Nggak mungkin gelap dulu yuk, remang-remang dulu yuk, ya, abu-abu dulu yuk, remang-remang. Kok nggak ikutku lagi? Males bos, ya kan. Alasannya nggak mungkin langsung males, pelan-pelan, ya nggak. Cantengan bos, ya kan. Mulut sariawan bos. Nah, ntar lama-lama hilang tanpa berita, tahu-tahu ditemukan lagi di mana gitu ya. Nah, itu bahaya tuh Bapak Ibu. Nah, tadi ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi terang.
Karena kita tahu bahwa terang itu adalah maunya Tuhan. Dan Tuhan, saya katakan begini Bapak Ibu, berita baiknya, Tuhan sangat ingin sekali kita tetap menjadi terang bagi dia. Bagi dunia, ya. Terang bagi dunia. Karena apa? Kita adalah alat pilihannya Tuhan. Oke? Tadi ada 4 hal-hal yang harus kita pelihara dalam menjadi terang bagi dunia ini. Nah, ada hal-hal juga yang harus kita hindari Bapak Ibu. Ya, saya catat ini ada di Filipi. Kita buka Filipi 5. Oke, kita buka di Filipi 5. Nah, ini adalah ayat, sebenarnya ayat favoritnya saya. Ya, ini adalah saya buka di Filipi 5 ini dengan bukan Filipi 5, Efesus 5. Makanya tadi si Ervin bingung langsung. Ya, Efesus 5, Vin. Oke, nah ini juga kenapa kita tetap harus menjadi terang. Gini loh Bapak Ibu. Kenapa kita dipilih untuk menjadi terang? Karena ini maunya Tuhan. Nah, ini mengkelirkan kembali bahwa terang itu maunya Tuhan. Ya. Ayatnya yang Efesus 5, ayatnya yang ke 8. Ayatnya yang ke-8. Saya bantu bacakan Bapak Ibu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perikopnya Efesus 5 ini katakan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita catat. Ya, hal-hal yang harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam terang. Kalau tadi 4 hal agar kita tetap menjadi terang. Yang ini adalah hal-hal yang harus kita hindari supaya kita tidak masuk dalam kegelapan. Dikatakan yang pertama, bahwa bagaimana sih kita untuk tetap hidup sebagai anak terang? Ayo, simple banget. Nomor 1, ya jangan jadi anak gelap, Bapak Ibu, saudara, kita jangan jadi anak gelap. Simple. Lawan kata terang adalah gelap. Ya, ada di ayatnya yang ke-11 dikatakan di sini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, kalau kita baca lagi, saya akan sambungkan perbuatan kegelapan itu apa. Di sini di Efesus 5 didefinisikan semua, Bapak Ibu. Di sini dikatakan percabulan, ayatnya yang ketiga. Ya, yang keempat, hati-hati mulut kita. Kadang-kadang kita ya ngomongnya kadang-kadang kotor ya. Kadang-kadang bukan karena omongan kotor doang, kadang-kadang bercandaan kita. Hati-hati, mulut kita adalah doa kita. Kadang-kadang mulut kita nih kalau lagi bercanda kadang-kadang jahat loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mendoakan hal-hal buruk padahal kita anggapnya itu bercanda. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Jangan terlalu sering atau bahkan kalau boleh jangan lakukan itu. Dan ayatnya yang ke-18, hal-hal gelap itu apa aja sih? Jangan mabuk, Bos. Jangan mabuk, anggur, apapun itu ya. Saya ini dulu bekas pecandu duren ya, bukan pecandu duren lah, pecandu narkotik ya. Saya diselamatkan sama Tuhan, saya di benar-benar saya ini yang saya bilang Shine Like Star ini saya kayak di refresh kembali. Happy banget saya dengan pemahaman ini bahwa saya ini dipilih Tuhan untuk apa? Untuk diselamatkan ternyata Bapak Ibu. Maka dari itu saya tidak boleh ya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan kasih. Saat ini saya dikaruniai sama 2 anak, 1 istri. Ya kami pernah konflik nggak? Pernah punya konflik keluarga yang gede nggak? Pernah. Ya, tapi sampai hari ini Tuhan tetap jaga. Kami tetap satu. Kami tetap ada di dalam terangnya Tuhan. Bahkan saya sedang mempraktekkan supaya teman-teman juga ikut bisa kita saling menolong. Nah, di Cool Online ini ya kita akan lakukan seperti itu Bapak Ibu. Saling sharing, saling nolong. Jadi Cool itu juga jangan yang kaku-kaku juga nih. Kita harus sering ketemu ya kan. Harus saling berbagi makanan. Betul nggak Bu Yola ya? Berbagi makanan itu.
Jadi saya masak nasi putih, Bu Yola masak babi kecapnya gitu. Maunya katanya. Ya. Jadi ya dalam kul ini ya kita harus saling membangun Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling menjaga. Ya. Nah, yang berikutnya, ayatnya yang ketujuh dikatakan hal-hal yang harus kita hindari. Sekali lagi dikatakan di Efesus 5 ini ayatnya yang ketujuh adalah, saya bacakan juga Bapak Ibu, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat sebelum di atasnya itulah dikatakan janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata hampa. Ya, di ayatnya yang ketujuh dikatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka. Terang sulit ketemu sama gelap, Bapak Ibu. Gelap ketemu sama terang nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Nah, kalau ketemu kita ngomongnya Tuhan Yesus mulu, sedangkan dia kan ngomongnya, wih nongkrongnya di mana, kemarin ketemu siapa, pakai apa. Kalau kita kan udah nggak ngomongnya begitu. Kita ngomongnya udah lebih ke kehidupan, bagaimana kita gimana nih anak gue yang gede sudah mulai dideketin temen ceweknya nih, kita sharingnya begitu ya kan, sharing-sharing yang bagi orang kegelapan cupu banget itu, ngomongan apa sih nggak ngerti gue suka cewek langsung gue beli atau apa. Nah itu orang-orang gelap ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dikatakan di sini hal-hal yang harus kita hindari. Kedua itu apa? Jangan temenan sama mereka. Bukannya kita nggak mengasihi mereka, cukup kita doakan dulu, Tuhan akan buka jalan sehingga mereka bisa bertobat dan akhirnya bisa ketarik sama daya tariknya kita, yaitu terangnya Allah. Amin. Ya, khususnya buat teman-teman yang dahulu ya pernah dalam kehidupan malam. Saya sudah lihat berbagai macam hamba Tuhan apapun berbicara di gereja-gereja gede, ketika dia bilang dia mulai mau melayani orang-orang gelap, terus dia masuk ke dalam sana, akhirnya dia yang jatuh, Pak. Dia yang sulit balik, dia yang selingkuh, dia yang mabok, dia yang ngerokok, dia yang gimana lah, hancur-hancuran. Ya, jadi tolong jangan merasa kita superhero, Bapak Ibu. Hindari ini, jangan berteman. Tapi ayo kita cari komunitas seperti apa ya, ini seperti yang di dalam kul online ini, ya. Yang ketiga, saya catat lagi di sini yang terakhir dikatakan di ayatnya, yaitu gini Bapak Ibu, jangan pernah menunda-nunda hal-hal yang baik. Nah ini penting juga nih buat Bapak Ibu, supaya kita tetap jadi anak terangnya Tuhan. Hal-hal yang baik itu maksudnya apa sih, Pak Kris atau Kok Kris atau apapun sebutan Anda kepada saya. Hal-hal yang baik itu begini, ada kul malam ini, masih ada kul yang hari Jumat lah, gue ikut kul yang hari Jumat lah. Nah itu kebiasaan tuh kita tuh, ya. Hari ini malam ini gue cukup baca firman aja. Toh kata Pak Kris baca firman juga penting, ya kan? Mulai. Tapi hati itu kayaknya suruh dateng, tapi kita nolak. Males tiduran nonton drakor. All of Us Dead, film baru. Zombie Netflix, ya kan? Atau ya kalau cinta-cinta apalagi ya. Saya nggak gitu ngerti sih. Istri saya yang lebih ngerti cinta, drakor cinta lah. Ya kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal baik walaupun kecil, nanti dampaknya itu akan bertumpuk Bapak Ibu. Itu akan bertumpuk. Dari satu hari kita males baca firman, masih ada hari esok. Amsalnya kemarin saya baca Amsal 13. Hari esok harusnya 14. Kalau saya skip hari berikutnya juga masih bisa gue baca 14. Bisa aja gue baca 14 dan 15. Nah, dari hal-hal kecil itu akan terbentuk kebiasaan yang tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, itu lama-lama akan jadi kebiasaan. Ya, ada di ayatnya yang ke-15 dikatakan di sini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu tahu definisi orang bebal itu apa? Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau dengar omongan orang lain. Bebal itu begini, 1 tambah 1 adalah 4. Bukan deh, 1 tambah 1 adalah 2. Siapa bilang 1 tambah 1 4? 2 Pak. 1 tambah 1 adalah 4. Itu menurut saya, itu orang bebal. Ya. Nah, kebiasaan orang bebal itu terjadi karena apa? Karena hal-hal yang ditumpuk, hal-hal yang
yang dia tumpuk, dia lakukan, dia rasa dia tidak percaya, akhirnya jadi sebuah kepercayaan dalam hidup dia. Karena apa? Karena dia suka menunda-nunda hal-hal yang baik. Ya, kalau saat ini ada fasilitas buat doa fajar setiap pagi, ya minimal dalam doa fajar itu Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kita bisa hadir 2 kali, puji Tuhan. Tapi kalau sudah diingatkan Roh Kudus, Bapak Ibu, jangan ditolak, langsung aja masuk. Linknya ada, ya. Terus ada cool Rabunya kita, ada coolnya Jumat kita. Bahkan kalau memang lagi down atau lagi apa, Bro Yohanes siap menjadi tim tim sharing ya, Bro ya. Khusus laki-laki ya, bukan khusus perempuan. Nah, saya tidak menganjurkan seorang wanita konselingnya ke seorang pria. Itu namanya bukan konseling, itu namanya curhat. Curhat beda sama konseling ya, hati-hati. Oke, begitu juga buat teman-teman lain. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ada 4 hal tadi yang harus kita lakukan. Ada juga 3 hal yang harus kita hindari. Mudah-mudahan Roh Kudus saat ini bisa memberikan pengertian yang lebih mudah kepada Bapak Ibu bahwa satu, kita memang diwajibkan menjadi terang. We have to be shine like stars. Nah, ketika Anda tahu Anda adalah terang, sorry ya, bebannya adalah Anda tidak boleh bercela. Artinya begini Bapak Ibu, Anda harus melakukan hal-hal yang baik supaya Anda tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang melihat Anda. Oke? Itu pesan saya, selalu lakukan hal-hal yang baik, usahakan hal-hal yang baik. Ketika Anda punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa, yuk tarik temen. Bro, gua jatuh nih, kayaknya mau jatuh nih, suges gua lagi ada nih, atau mau lakukan ini, cari teman, ya, doakan, minta didoakan. Dikatakan begini, bahwa terang itu tidak pernah gabung sama gelap, susah jadi gelap, ya. Terang itu artinya apa? Buka-bukaan, terbuka, ya, selalu terbuka sama teman, khususnya di Cool ini ya, saling sharing supaya kita bisa saling support agar kita semua bisa menjadi terangnya Tuhan dan membawa orang-orang untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host. Doa tutup firman kok. Baik, terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Firman-Nya sangat luar biasa dan memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Mari bagi Bapak Ibu, teman-teman, kita bersatu hati, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah terkumpul. Kita semua percaya bahwa doa orang benar apabila didoakan dengan benar besar kuasanya. Amin. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman yang sudah ditaburkan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami pada malam hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar jadikan hati kami tanah yang subur Bapak, sehingga kebenaran itu boleh berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Bapak di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Kokris yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai dia lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa demi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok doa kami bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan sedang sakit Bapak, juga sedang dalam pemulihan sakit penyakit mereka. Bapak, saat ini kami satukan hati berdoa untuk Noel dan mamanya, untuk Broyo beserta dengan mamanya, juga untuk untuk Noel dan Mama dan Broyo beserta dengan Mama yang saat ini sedang mengalami pemulihan dari sakit COVID
Omikron Bapak, kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan tubuh kami adalah bait Engkau Tuhan. Kami percaya dari atas kepala sampai ujung kaki kami sudah ditebus dengan darah yang daripada Yesus, sehingga sakit penyakit Omikron sekalipun, virus Omikron sekalipun tidak berkuasa atas tubuh daripada Noel maupun Nyo sekalipun, sehingga pemulihan boleh terjadi, mereka boleh menjalankan aktivitas mereka kembali Tuhan seperti biasa, karena Tuhan mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan, kekuatan kembali, setiap virus sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Ibu Rosma, Bapak, Ibu Lice, Ibu Linggar, Ibu Vera, Eli Simatupang yang saat ini terpapar COVID-19. Bapak, kami percayakan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. COVID-19, COVID Omikron sekalipun tidak berkuasa atas tubuh mereka Bapak, karena mereka adalah milik Tuhan Yesus. Mereka akan disembuhkan, mereka akan diberikan kekuatan pemulihan yang daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan akan turun atas kehidupan mereka Bapa. Engkau akan menyempurnakan setiap tubuh mereka Bapa, sehingga Tuhan imun yang kuat Bapak untuk mengalahkan virus yang masuk ke dalam tubuh mereka Bapak, sehingga mereka boleh Tuhan Yesus mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Orang manusia biasa tidak bisa Tuhan, tetapi kami percaya kami punya Bapa yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anakku ini Bapak, Engkau memelihara kehidupan mereka yang saat ini sedang insoman di rumah Bapak. Mereka tidak akan berada di dalam bahaya Tuhan, karena kami percaya perlindungan malaikat-Mu Tuhan Engkau sudah mengirim ke atas mereka, sehingga Engkau menjagai mereka Tuhan. Engkau menyiapkan setiap keperluan mereka, obat-obatan yang mereka butuhkan pada saat ini sudah tersedia, karena Tuhan Engkau yang mengirimkan setiap orang-orang yang mengasihi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu, juga keluarga mereka Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak terjangkit Tuhan, tidak terpapar maupun tidak menurari mereka Bapak, tetapi setiap keluarga mereka berada di dalam perlindungan daripada darah Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ici Lucy, Bapak Henok dan Ibu Yosi Bapak. Pak Henok dan Ibu Yosi yang saat ini sedang tidak enak badan, sedang batuk maupun pilek, apapun ada segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Bapak, saat ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kami patahkan setiap roh batuk, roh pilek sekalipun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah anak-anak Tuhan, pakai mereka luar biasa Tuhan, jadi kesaksian ketika mereka boleh dipulihkan dari sakit mereka Bapak. Mereka boleh lebih lagi dan lebih lagi melayani pekerjaan-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk Chris yang sedang sakit batuk maupun yang sedang demam dan batuk, juga untuk Yumi yang sedang kurang fit badannya Tuhan. Kiranya pulihkan kesehatan mereka, sempurnakan kesehatan mereka, sempurnakan saat ini Tuhan yang daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka Bapak. Mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mengalami Tuhan Yesus pemulihan di dalam badan mereka Bapak. Mereka boleh merasakan, mereka boleh tenang Tuhan, berada bersama dengan Engkau ya Bapak. Saat ini Tuhan kami percaya anak-anak-Mu Tuhan Yesus sedang Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, ada suatu rencana-Mu yang luar biasa atas kehidupan mereka Tuhan. Sehingga kami Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal seperti ini, ketika kami mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan, akan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan bersaksi bahwa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, secara khusus kami berdoa untuk Siwati, sembuh dari tumor apapun ketika kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau dokter, segala dokter yang sanggup menyembuhkan. Saat ini Tuhan, yang terlebih lagi Engkau akan jamah hati Siwati Bapak. Roh Kudus akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hatinya boleh
terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Anak-anaknya juga Tuhan, Melvin, Marcel, Andre maupun suaminya Lisan sekalipun Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan turun atas keluarga ini. Jamah satu persatu Bapa, sehingga mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh percaya, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, mendapatkan keselamatan jaminan yang daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka Engkau panggil Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, mereka ada bersama-sama dengan Engkau, mereka benar mendapatkan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami tidak bisa apa, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang akan bekerja. Engkau tahu setiap hati Cilusi yang berdoa untuk Ciwati ini Tuhan, dan kami tahu Engkau sudah dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk Bapak Prayitno. Bapak, saat ini Bapak Prayitno sedang mengalami stroke. Organ tubuhnya Tuhan kami percaya akan kembali normal kalau Engkau jamah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak boleh datang kepada manusia. Ketika kami datang kepada Engkau, stroke sekalipun, organ tubuh yang tidak berfungsi sekalipun, ketika Engkau jamah, ketika Engkau mengasihi, ketika Engkau berbelas kasih atas Prayitno pada saat ini, kami percaya Tuhan, semuanya boleh dipulihkan. Setiap anggota tubuhnya boleh kembali berfungsi dengan normal, dan Bapak Prayitno boleh dianugerahkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Jamah mereka, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan untuk Bapak Prayitno, kesembuhan atas Bapak Prayitno di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Cilusi sembuh dari sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berhenti kami sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang agung, kami punya Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Bu Vera. Bapak, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk kami bersama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan kami kembali kalau kami mendengar bahwa Kau pilih kami Tuhan. Kau pisahkan kami dari kegelapan. Kau buat kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala yang Kau beri dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Biar kami teguh mata kami, hati kami, seluruh hidup kami hanya memandang kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Bapak, saat ini kami membawa doa untuk teman-teman kami dari tempat ini ya Tuhan. Bapak Rene, Kau sembuhkan Tuhan dari sakit aritmia jantungnya ya Tuhan. Tuhan, Kau sanggup ya Bapak, dan kami percaya Kau mau menjamah anak-Mu ini ya Tuhan. Kau sembuhkan sakit jantungnya, Kau pulihkan ya Tuhan kekuatan kesehatannya. Kau berkati berlimpah seluruh keluarga Bapak Rene ya Tuhan. Untuk Ibu Nova ya Tuhan, pencairan dana atas penjualan tanah tanggal 20 ini Tuhan, Kau jamah ya Tuhan. Walaupun pernah terjadi di delay Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan membuat orang yang akan membayar Bu Nova tergerak hatinya untuk cepat melunasi apa yang sudah dijanjikan ya Tuhan. Kau yang berkarya dalam hidup Ibu Nova ini ya Tuhan, berkati seluruh keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Adrian ya Tuhan. Proyek yang dilaksanakan bisa lancar berjalan dan cuaca diberikan yang terbaik. Berkati ya Tuhan, Bapak Adrian ini dalam proyeknya, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Untuk cuacanya, kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta, bangsa kami Indonesia Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka, banjir, angin topan atau apapun ya Tuhan. Kau lindungi, Kau jaga bangsa ini Tuhan. Belas kasih-Mu atas kota kami, atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu ini terlindung, terjaga ya Tuhan. Sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami ingin Engkau lakukan bisa terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Patricia ya Tuhan. Untuk COVID ini ya Tuhan. Tuhan, banyak anak-anak-Mu juga yang terkena ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan,
tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau jamah setiap anak-anak-Mu, Kau jamah, Kau pulihkan ya Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan ya Tuhan, dari COVID ini ya Tuhan, biar COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Kalaupun kami kena, biar seluruh pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, karena mudah bagimu untuk menolong kami ya Tuhan. Kau pakai seluruh obat yang diminum oleh Patricia ya Tuhan, biar itu berguna untuk kesembuhannya ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga Patricia juga Tuhan, biar terhindar dari penularan COVID ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ayah ya Tuhan, biar disembuhkan dari sakit tiroidnya ya Tuhan. Tuhan Kau jamah ya Tuhan, sakit tiroid ini ya Tuhan. Kau pulihkan, Kau beri tubuh yang sehat buat ayah ya Tuhan. Kau pulihkan biar dia bisa bekerja melayani-Mu, biar bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati segala apa yang ayah lakukan ya Tuhan, kiranya semua baik dan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan ayah ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami Lina ya Tuhan, yang tadi sudah kesaksian betapa menguatkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan Kau jamah ya Tuhan. Kau yang tahu setiap kerinduan hatinya ya Tuhan. Kau yang sanggup ya Tuhan memberi dua kaki yang baru untuk Lina ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, dokter yang akan mengoperasi, seluruh peralatannya, seluruh suster yang terlibat, semuanya Tuhan, obat-obatan yang digunakan Kau berkati, Kau urapi ya Tuhan. Biar Lina bisa pulih, biar dia bisa berjalan dengan normal kembali. Untuk keadaan yang saat ini sudah kehilangan orang tua, Tuhan Kau hiburkan, Kau yang jadi Bapak dari Lina ya Tuhan, Kau yang menjamah, menguatkan Lina dan adiknya ya Tuhan, biar selalu ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hati-Mu saja ya Tuhan, biar mata dan hidup Lina selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Urapi setiap langkah kehidupan Lina ya Tuhan, biar selalu ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan operasinya besok dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Lina segera pulih, semua obat yang digunakan berguna untuk Lina ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Mega ya Tuhan, untuk kerinduan hatinya bertemu dengan anaknya Valentin dan suaminya ya Tuhan. Tuhan Kau jamah ya Tuhan, pulihkan keluarga ini ya Tuhan, biar keluarga ini bisa bersatu kembali Tuhan, karena keluarga adalah Engkau sendiri yang membentuk ya Tuhan. Biar Ibu Mega ini bisa merasakan keluarganya dipulihkan, keluarganya bisa bersama-sama menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Ibu Mega dan keluarganya ya Tuhan, juga untuk usaha yang akan dijalani ya Tuhan. Tuhan Kau sanggup menjamah kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering minta percepatan berkat-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau mau Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada mustahil bagi-Mu, tidak terlalu sulit bagi-Mu ya Tuhan, tidak ada terlambat bagi-Mu Tuhan, karena Engkau mendengar seluruh doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yunar dan istrinya Nancy ya Tuhan, yang juga terkena COVID. Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan, Kau kuatkan ya Tuhan, Kau beri hati yang gembira ya Tuhan, Kau beri semangat dalam menjalani hari-harinya yang mungkin badannya lemah. Kau beri semangat ya Tuhan, biar terus ya Tuhan COVID ini bisa segera keluar dari tubuhnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap doa kami ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dari tempat ini ya Tuhan. Engkau mau ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan. Kau beri yang kami pinta, kami mencari, kami mendapat, kami mengetuk pintu kebukakan untuk kami. Itu janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kan Engkau yang berkuasa, Engkau pemelihara hidup kami, Engkau pencipta kami. Terima kasih ya Bapa, yang kami puji, yang kami muliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk para pendoa Ibu Nata, Ibu Vera. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri Kul BBM malam ini dengan doa syafaat, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan multimedia. Shalom, berikut pengumuman Kul BBM. Kami, Gembala dan Wakil Gembala Kul BBM,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat semua. Untuk kemuliaan nama-Mu, hiburan bagi setiap hati. Allah, pujian dan syukur. Mari rasakan hadirat dan sukacita dari Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi dalam KUL BBM dengan menghubungi Caca di 0821 29 000 939, 0821 29 000 939. Bapak, Ibu, Cici, Koko, teman-teman semua, KUL BBM diadakan setiap 2 minggu sekali dan untuk link Zoom tetap tidak berubah. Pelayanan doa dan caring. Bagi Bapak Ibu, Cici, Koko, teman-teman semua yang ingin didoakan dan dilayani dapat menghubungi Ibu Yola untuk hotline doa di 0812 4042 611, 0812 4042 611, dan Ibu VB untuk tim caring di 0812 9263 767, 0812 9263 767. Apa pesan gembala di minggu ke-6 di tahun 2022 ini? Temukan jawabannya bersama Bapak Hendra dalam Pastor Message di KUL Online Jumat pada 11 Februari pukul 7 malam. Kami mengundang Bapak, Ibu, Cici, Koko, teman-teman semua untuk ikut sama-sama memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan dalam KUL BBM pada 23 Februari pukul 19.30. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berkata, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di dalam naungan sayap Tuhan. Di bawah kepaknya Tuhan akan menudungi bangsa Indonesia. Dan di bawah sayapnya Tuhan, bangsa kami akan berlindung. Tuhan akan menggendong bangsa Indonesia dengan di atas sayap ya Bapa. Surga menyentuh bumi, maka bangsa kami akan masuk dalam rancangan yang terbaik. Firman Tuhan digenapi dan janji Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, sampai miliaran jiwa diselamatkan dan sampai genap semua yang dituntaskan, dan bangsa kami akan dipelihara seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk virus Omikron saat ini Bapa. Kami bersatu hati, kami bersepakat, kami mau katakan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak ada lagi penyebaran. Indonesia tetap bangkit, Indonesia tetap sehat, karena Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Tuhan senantiasa memberikan kepada kedua hamba-Mu Tuhan untuk memimpin Indonesia, berikan kesehatan, kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia. Lindungi kedua hamba-Mu dan keluarga besar mereka ya Bapa. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk sistem pemerintahan bagi bangsa kami Indonesia sebagai tangan kanan Tuhan. Mari Tuhan pada setiap posisi kedudukan di kursi pemerintahan, Engkau tempatkan orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti dan mengerjakan kebenaran yang dari Tuhan, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak melakukan korupsi waktu di dalam bekerja. Kami minta kepada-Mu Tuhan, pemerintahan yang takut
akan Tuhan ada atas bangsa kami. Pemerintahan yang menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, tidak menipu rakyat dan memiliki integritas yang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang malam hari ini yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau senantiasa memberkati Tuhan hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu. Engkau memberkati keluarganya, mengurapi hamba-Mu Tuhan, lebih lagi memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun hamba-Mu berada. Ada Tuhan, nama Tuhan, ada terang Tuhan, ada terang Kristus bersama-sama dengan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu pendeta Niko Tuhan, hamba-Mu yang setia. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Engkau menaungi, memberikan kepekaan, menjaga keluarga besarnya Tuhan. Dan kami berdoa hamba-Mu semakin dipakai di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami terkasih CK7 Tuhan Dr. Rianto. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kepekaan, hikmat tuntunan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati keluarganya, anak-anaknya, mantu-mantunya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan, dan Ibu Olivia senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia. Engkau bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang cinta akan Tuhan, generasi yang tidak kompromi akan dosa. Kami yakin Engkau akan Tuhan memakai generasi Yeremia sebagai tombak di tangan-Mu Tuhan. Dan di KUL BBM ini Tuhan, di CK7 dan di bangsa ini ya Bapa, menjangkau setiap Tuhan jiwa-jiwa sampai Tuhan ke bangsa-bangsa untuk menjadi Tuhan generasi Yeremia menjadi terang Kristus, memberitakan kabar baik. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit, dan apapun pergumulan yang kami alami Tuhan, jemaat alami Tuhan, dengan iman Tuhan. Kami berdoa Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan bagi jemaat yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk yang berbeban berat, memiliki pergumulan, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, dan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu ya Bapa. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan telah berikan, dan setiap umat Tuhan diluputkan dari penyakit Tuhan, virus corona Tuhan, dan varian-varian yang baru ya Bapa, serta krisis ekonomi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari kita siapkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang keduanya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Terima kasih.